Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta ma'asudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dalam kajian hikmah Jalan Menuju Ma'rifatullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video yang lalu tentang mujahadah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang musyahadah. Nah, musyahadah itu apa itu musyahadah? Musyahadah itu adalah buah dari pembahasan yang kita kemarin, yakni mujahadah. Nah, di dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah yang ditulis oleh Al-Qusairi, beliau mengatakan, man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan mujahadah, niscaya Allah akan memperbaiki sirnya atau rahasia hatinya dengan musyahadah. Nah, jadi musyahadah ini adalah hasil dari kita bermujahadah. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh di jalan Allah agar Allah sendiri membukakan tabir di antara hamba dan Khalik. Nah, kemudian di dalam kitab yang sama, Al-Qusairi juga mengatakan atau berpendapat tentang pengertian atau definisi musyahadah, yakni al-musyahadatu hudurul haqq, yang artinya musyahadah adalah kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menindaklanjuti definisi dari Al-Qusairi tadi, Dr. Andes Muhammad Saifullah Al-Ajiz dalam bukunya yang berjudul Risalah Memahami Ilmu Tasawuf menyebutkan bahwa musyahadah adalah nampaknya Allah pada hambanya, di mana seorang hamba tidak melihat sesuatu apapun dalam beribadah kecuali hanya menyaksikan dan meyakini dalam hatinya bahwa ia hanya berhadapan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sedikit cerita tentang novel karya Syekh Nizami yang berjudul Laila Majnun. Nah, di situ banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Salah satunya berkaitan dengan musyahadah. Jadi ketika itu Qais atau Majnun tengah lewat di depan masjid. Kemudian dia melihat seekor anjing, dan dia tahu bahwa anjing tersebut adalah milik dari kekasihnya Laila. Nah, kemudian dia mengejar anjing tersebut lewat di depan masjid, di mana di masjid tersebut orang sedang melakukan sholat. Kemudian selesai orang sholat, kemudian para jamaah sholat tersebut menegur si Qais atau si Majnun tadi. Ia bertanya, wahai Majnun, mengapa kau tidak ikut kami sholat? Mengapa kau berlari-lari di depan masjid mengejar anjing tersebut? Sementara Qais menjawab, aku tidak mengetahui bahwa kalian semua sedang melaksanakan sholat, karena aku tengah berfokus mengejar anjing yang aku tahu anjing ini adalah kepunyaannya Laila. Jadi
di dalam hatiku dan di dalam pikiranku hanya ada Laila, sehingga aku mengejar anjing ini ke sana kemari dan tidak memperhatikan kalian. Tapi Qais juga menyinggung para jamaah ini. Bagaimana? Kamu sendiri bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tengah sholat, tengah berasyik masyuk dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian masih memperhatikan diriku sendiri? Seharusnya kalian tidak memperhatikanku karena kalian tengah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sentilan atau tamparan dari Qais kepada para jamaah-jamaah masjid, bahwa ketika kita bersama sesuatu yang kita cintai atau kita sayangi, seharusnya kita tidak memperdulikan hal-hal yang lainnya. Tapi orang-orang yang berjamaah di masjid tersebut masih melihat Qais. Berarti mereka beribadah sebenarnya tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tamparan yang sangat keras untuk para orang-orang yang sholatnya masih level syariat. Nah, kemudian Imam Al-Junaid juga memberikan definisi tentang musyahadah, yakni al-musyahadatu wujudu ma'a fuqdanihi, yang artinya musyahadah adalah nampaknya al-haq, di mana alam perasaan sudah mati. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita harus mati, atau apa ya istilahnya ya, karena ada hadis qudsi yang mengatakan tuh, seperti hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi atau sebuah riwayat, mutu qabla tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, jadi manusia ini adalah makhluk yang unik. Manusia itu tidak hanya bisa, satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menembus 3 alam sekaligus itu adalah manusia. Hal itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Nah, Nabi Muhammad itu melewati 3 alam sekaligus. Yang pertama itu alam nasut. Alam nasut itu alam manusia, di mana Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dia naik lagi ke alam malakut. Nah, alam malakut itu dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ke-7. Kemudian dia naik lagi ke alam lahut, alam ketuhanan. Nah, di sini bahkan malaikat Jibril tidak mampu untuk sampai ke Sidratul Muntaha, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu. Nah, jadi sebenarnya manusia itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mampu membuka hijab-hijabnya. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab Tanwirul Qulub, itu dijelaskan bahwa jika manusia pada asalnya adalah bersifat latifah rubbaniyah atau memiliki cahaya ketuhanan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa manusia itu bisa menembus 3 alam sekaligus, alam nasut, alam malakut, kemudian alam lahut, alam ketuhanan. Namun alam itu menjadi terhijab ketika jiwa atau diri yang batin dari manusia itu mulai berhubungan langsung dengan jasad. Nah, ketika diri kita yang batin atau jiwa kita mulai berhubungan dengan yang jasad, nah di saat itu pula kita mengetahui bahwa ada sesuatu yang selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau seandainya kita
memahami diri kita atau melihat diri kita dari kacamata batin atau kacamata yang tidak lahir, tidak dengan mata ini, mata panca indera kita ini, maka sesungguhnya itu tidak ada sesuatu apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang hijab, pembahasan tentang hijab ini sering kali dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, di dalam kitab Al-Hikam ini banyak sekali pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh Ibnu Athaillah, seperti misalnya kalimat hikmah, yaitu yang berbunyi kaifa yatashawwaru ayyahjubahu syai'u wa huwallazi azkhara kulla syai'in, yang artinya bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah padahal dialah yang mendohirkan sesuatu. Nah, bagaimana kita melihat, misalnya kita melihat pohon, bagaimana kita bisa melihat pohon itu sebagai dinding antara kita dengan Allah padahal Allah lah yang mendohirkan pohon tersebut. Kemudian ada lagi masih tentang hijab, kaifa yatashawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwallazi zakhara fi kulli syai'in, bagaimana mungkin sesuatu dapat mendindingi Allah padahal dialah yang tampak pada segala sesuatu. Nah, jadi orang yang sampai pada tingkatan musyahadah ini atau menyaksikan, sering kali ada pendapat-pendapat kaum orientalis atau ateis yang mengatakan, bagaimana kamu bisa bersaksi atas Tuhan padahal kamu sendiri tidak pernah melihat Tuhan. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, maka pernyataan ini tidak berlaku pada orang-orang yang sudah mencapai level musyahadah, karena mereka telah menyaksikan langsung Tuhan mereka lewat batin, tidak lewat mata. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang adil. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat dengan mata kepala kita atau panca indera kita, maka orang-orang yang memiliki indera penglihatan lah yang bisa melihatnya. Tapi Allah itu Maha Adil. Dia tidak bisa dilihat dengan mata kepala, sehingga dia hanya bisa dilihat oleh mata batin, sehingga orang-orang yang mengalami kebutaan juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masih tentang hijab, di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan kaifa yatashawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa az-zahiru qabla wujudi kulli syai'in, bagaimana mungkin sesuatu dapat melindungi Allah padahal dia maha nyata sebelum adanya sesuatu. Kemudian ada lagi kaifa yatashawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in, bagaimana mungkin Allah dapat didindingi oleh sesuatu padahal dia lebih nyata dari sesuatu. Kaifa yatashawwaru ayyahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in, bagaimana mungkin sesuatu dapat melindungi Allah padahal kalau tidak ada dia maka tidak ada sesuatu. Nah, jadi sebenarnya cukup jelas. Mungkin kawan-kawan pernah melihat atau pernah menonton film India. Nah, di film tersebut dia melihat Tuhan di dalam diri suaminya. Nah, mungkin film ini mengadopsi tentang musyahadah tadi. Jadi ketika orang sampai pada level musyahadah ini, ketika dia minum dalam keadaan haus, maka dia akan melihat Tuhan dalam air tersebut. Kemudian ketika dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, dapat
kasih sayang dari suaminya atau istrinya, maka sejatinya yang dia lihat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai musyahadah ini seperti yang tadi saya sampaikan, melewati jalan mati, bukan dalam artian mati meninggal dunia, tapi mematikan panca indera, kemudian kita lebih mengaktifkan mata batin kita dengan zikir atau dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak merasakan, maka sesungguhnya kita tidak menyaksikan atau tidak bermusyahadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Mu'jam. Dia mengatakan, man lam yamut lam yaral haq, barang siapa yang tidak merasa mati, niscaya dia tidak dapat melihat atau musyahadah kepada al-haq. Sebenarnya mati ini yang paling tepat ini ketika kita sholat. Seharusnya dalam sholat itu kita tidak memperhatikan sekeliling lagi, seperti cerita Majnun tadi, menyindir para jamaah-jamaah yang masih melihat si Majnun berlari-lari padahal mereka tengah sholat. Seharusnya mereka tidak memperlihatkan itu. Dan menurut sejarah juga, Sayyidina Ali kan ketika terkena panah, maka Sayyidina Ali menginstruksikan kepada anak buahnya, kalau ingin mencabut anak panah tersebut ketika ia sholat, maka ia tidak akan merasakan sakit. Nah, kalau di dalam musyahadah itu ditempuh melalui pintu mati, maka mati itu juga memiliki beberapa tingkatan. Misalkannya mati tabi'i. Nah, mati tabi'i ini adalah pintu pertama bagi musyahadah dengan Allah. Langkah pertama ini dimulai dengan zikir qalbi, yaitu mula-mula mulut berzikir kemudian diikuti oleh hati. Nah, kemudian ada mati maknawi. Nah, mati maknawi ini dimulai dengan zikir latifatur ruh. Nah, pada tingkatan ini penglihatan secara dohir perlahan mulai hilang, lenyap, dan mata batin menguasai penglihatan. Zikir seperti Allah, Allah, Allah pada tingkatan ini semakin meresap dan tembus pada diri. Kemudian ada istilah mati suri. Nah, mati suri ini dimulai dengan zikir latifatus sir, atau pada tingkatan ini seseorang hamba mulai memasuki pintu musyahadah dengan Allah. Pada tingkatan ini segala sifat keinsanan lenyap dan alam wujud yang gelap telah ditelan oleh alam gaib dan alam malakut. Nah, kemudian ada istilah mati hissi. Nah, mati hissi ini dimulai di mana seorang hamba melakukan zikir latifatul khafi. Nah, pada tingkatan inilah seorang hamba telah mencapai tingkat yang tertinggi. Dalam tingkat ini lenyaplah semua sifat keinsanan. Nah, jadi dalam ilmu tasawuf itu Imam Al-Ghazali itu sering menginstruksikan kita harus membuang sifat-sifat manusia, sifat kebinatangan, dan diisi oleh sifat-sifat ketuhanan. Karena Allah itu menciptakan Adam. Di dalam kitab-kitab tasawuf yang sering saya baca, bahwa sebelum Adam atau sebelum manusia itu diciptakan, semesta itu adalah sesuatu cermin yang buram. Nah, ketika Adam diciptakan, maka beninglah. Jadi sejatinya kita ini hanyalah bayang-bayang dan tidak ada.
Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di video yang selanjutnya tentang mukasyafah. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan untuk para saudara-saudara muslim senantiasa bergembira karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, mungkin di dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat melatih diri untuk mencapai Tuhan atau ma'rifatullah tadi, mulai dari muatabah yang pertama kita bahas, kemudian ada muraqabah, kemudian mujahadah, dan kemudian ada musyahadah. Nah, untuk para saudara-saudara muslim, selamat menyambut ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti puasa tahun lalu yang sempat dikotori oleh politik sehingga sedikit ternoda, di mana ada aksi kekerasan di jalan. Nah, jangan sampai peristiwa tersebut terjadi lagi di puasa tahun ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Sebelum itu jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini, karena sekali lagi video ini bersifat muatannya ilmu. Saya rasa cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Saya harap apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai perenungan untuk kita semua, dan apa yang saya sampaikan ini belumlah tentu benar, karena mungkin ada pendapat-pendapat lain di luar sana yang bisa kita ambil hikmahnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.